Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang setia hadir di dalam kehidupan ini, Dikau yang kekal, berkenan untuk menyapa kami yang fana. Firman-Mu murni, berkenan untuk menguatkan kami, mengoreksi hati kami. Firman-Mu yang kekal, menegur kami yang bebal. Ya Roh Kudus, tolonglah kami semua tanpa kecuali, agar kami mampu mengerti dan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan setiap hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Bacaan pertama diambil dari Bilangan 11 ayat 24 sampai yang ke-30. Bilangan 11 ayat ke-24 sampai 30. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 104 ayat 24 sampai 34 dan 35b. No
bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 13. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Well. Ini adalah kisah cinta seorang gadis yang bernama Senja. Senja adalah anak SMA kelas 12 yang baru saja merasakan jatuh cinta. 2 bulan yang lalu, Senja bertemu dengan tambatan hatinya yang amat sangat populer di sekolahnya. Siapa lagi kalau bukan si Biru? Cowok pinter, jago main basket, bisa main musik, kaya, cakep. Wih, pokoknya the best deh. Makanya, lihat aja tuh si Senja. Saking jatuh cintanya sama cowok terpopuler seantero SMA-nya, foto mereka berdua terus ditenteng-tenteng kemana-mana. Padahal sekarang kan ada yang namanya filter wallpaper di HP kan ya? Ya tapi gimana ya, namanya juga jatuh cinta. Kadangkala sampai kayak Agnes Monica tuh. Akhirnya, saat yang dinanti-nanti tiba juga. Pulang sekolah adalah waktu yang paling tepat untuk Senja dan Biru berjumpa. Sejam aja gak ketemu, kok rasanya kayak sewindu ya? Lihat aja tuh, rambut, alis, bibir, baju, semuanya deh udah on point. Cakep pokoknya. Tapi jangan lupa, foto mereka pun jadi jimat cinta tuh katanya. Ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Aduh, sakit ya guys. Sakit sesakit-sakitnya. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, dihianati pas lagi setia-setianya. Ya mungkin jatuh cinta emang berjuta rasanya. Tapi kalau cintanya jatuh, berasa juga. Ya itulah yang terjadi pada si Senja sekarang. Senja yang dulunya riang, kini meredup. Hanya karena si Biru, Senja kini berganti kelabu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu.
Ku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka. Ternyata luka yang sekarang diterima Senja gak hanya berasal dari si biru. Di rumahnya pun Senja merasa hampa. Kayak gak ada support system gitu loh waktu dia terpuruk. Gak ada yang mau mengerti posisi dirinya. Senja gak mengalami yang namanya cinta dan dicintai. Saat Senja belajar mencintai, ia malah terluka dan dikhianati. Saat butuh kasih sayang, Senja justru merasa dibuang. Saat butuh bahu untuk bersandar, telinga untuk mendengar, bahkan tangan untuk mendoakan, semuanya tuh rasanya jauh dari hidup Senja. Siapakah yang dapat melukiskan cinta bagi Senja? Akankah Senja dapat bahagia? Dapatkah Senja menemukan cinta? Dari mana? Di mana? Dan kapan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang berada di dalam gedung gereja maupun di tempat masing-masing berada. Mari kita memperhatikan ketiga wajah penyanyi berikut ini. Seorang penyanyi tembang-tembang Jawa bernama Waljinah di dalam sebuah lagu berjudul Iki We Sopo, ini milik siapa? Menyampaikan demikian. Wong yen lagi gandrung, ra peduli mledose gunung. Orang yang sedang kasmaran tidak peduli gunung meletus. Wong yen lagi naksir, ra peduli perang nuklir. Orang yang sedang naksir tak peduli perang nuklir. Titik Puspa di dalam lagu berjudul Jatuh Cinta mengungkapkan bahwa jatuh cinta itu berjuta rasanya. Biar siang, biar malam terbayang-bayang wajahnya. Dia jauh, aku cemas, tapi hati rindu. Dia dekat, aku senang, tapi salah tingkah. Dia aktif, aku pura-pura jual mahal. Dia diam, aku cari perhatian. Maya Estianti dalam lagu berjudul Ingat Kamu mengungkapkan bahwa cinta itu begitu membingungkan. Hatiku resah, hatiku gundah, semuanya jadi serba salah. Aku mau makan, ku ingat kamu. Aku mau tidur, juga ku ingat
kamu. Aku melihat anjingku, aku pun ingat kamu. Begitulah manusia yang sedang jatuh cinta. Bahkan ada yang sampai mengingkari bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia demi cintanya. Karena termehek-mehek dengan kekasih hatinya. Di dalam sebuah acara pembinaan untuk remaja, seorang peserta bertanya, kapan seseorang itu siap untuk pacaran? Narasumber menjawab, jika yang bersangkutan siap untuk putus cinta. Mengapa? Karena ketika mengalami putus cinta, kalau tidak kuat, iso marai kentir. Bisa membuat gila. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kebaktian Pentakosta pada saat ini, kita diajak untuk hidup dalam roh cinta. Hidup dalam roh cinta berarti hidup dalam Roh Kudus yang penuh cinta kasih. Karena Roh Kudus adalah Allah yang sejati dan hakikat Allah adalah kasih. Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah hidup dalam roh cinta berarti menyatakan kepedulian. Di dalam drama tadi, si adik dan si ayah kurang peduli kepada senja yang sedang galau karena dikhianati oleh biru. Sedangkan di dalam Bilangan pasal 11 diungkapkan bahwa Allah peduli baik kepada Musa maupun kepada umat Israel. Untuk kesekian kalinya, umat Israel bersungut-sungut kepada Musa. Mereka bersungut-sungut bahkan menangis dan berkata, siapakah yang akan memberikan kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa. Tetapi sekarang kita kurus kering, hanya makan mana ini saja. Menanggapi sungut-sungut tersebut, Musa merasa tidak sanggup memikul tanggung jawab sebagai pemimpin umat Israel. Sehingga ia berkata kepada Tuhan, dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Aku sendiri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Ya Tuhan, sebaiknya Engkau membunuh aku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang. Bawalah mereka ke kemah pertemuan, berdirilah di sana. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa ini. Jadi tak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Dan benar saudara, Musa mengumpulkan 70 orang tua-tua. Mereka berkumpul dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan berkenan mencurahkan rohnya kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Hidup dalam roh cinta berarti menyatakan kepedulian. Karena Allah lebih dulu dan senantiasa peduli kepada kita. Silahkan untuk sejenak menoleh ke kanan dan ke kiri. Bila memang ada relasi yang akrab, bahkan sangat akrab, silahkan untuk menepuk bahunya, atau membelai rambutnya, atau menggenggam tangannya dengan erat. Tapi bila kurang akrab, cukup salaman saja, jangan dibelai-belai. Marilah kita hidup dalam roh cinta dengan menyatakan kepedulian karena Allah peduli kepada kita. Hal kedua, saudara-saudara, hidup dalam roh cinta berarti bersatu dalam kemajemukan. Salah satu persoalan yang serius di dalam kehidupan jemaat Korintus pada saat itu, yang segera direspons oleh Rasul Paulus dengan mengirimkan surat 1 Korintus adalah perseteruan di dalam jemaat. Ada yang merasa diri lebih hebat, paling hebat daripada yang lain karena mempunyai karunia untuk berbahasa roh, mempunyai karunia untuk mengadakan mujizat. Lalu karunia-karunia yang lain dianggap kurang penting, bahkan tidak penting. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, Rasul Paulus menegaskan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Semua karunia itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus, bukan atas dasar kesalehan, kebaikan, prestasi orang itu, bukan. Tetapi seperti yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, apakah ada Roh Kudus di GKI? Ada. 1 Korintus 12 ayat 3b menegaskan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Anda dan saya mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu tanda Roh Kudus berkarya. Jadi tidak perlu minder menjadi anggota jemaat GKI. Namun juga tidak perlu sombong, merasa diri paling benar, paling penting. Bagi para pemandu nyanyian, tidak usah berkecil hati ketika mengajak anggota jemaat GKI untuk menari, mengangkat tangan, tapi sangat sedikit yang mengangkat tangan. Karena memang para anggota GKI tidak suka angkat tangan. Tetapi kalau benturan, ada konflik, lebih suka angkat kaki dari GKI. Memangnya GKI hanya Bintama, ada Malio Raya, ada Bintaro, ada GKI Pondok Indah. Memangnya gereja hanya GKI, ada GPIB, ada HKBP, ada GKJ. Itulah kecenderungan anggota GKI, tidak suka angkat tangan, tetapi suka angkat kaki. Hidup dalam roh cinta berarti berupaya mewujudkan kesatuan dan persatuan dalam kemajemukan. Di dalam keluarga tetap mengupayakan persatuan, walaupun ada
perbedaan generasi. Di dalam kehidupan berjemaat tetap bersatu. Walaupun ada perbedaan selera terkait pelayanan pendeta jemaat. Ada yang lebih sreg curhat kepada pendeta Sari. Ada yang lebih sreg untuk curhat kepada pendeta Yohanes. Tidak masalah, yang penting tetap bersatu. Di dalam masyarakat tetap mengupayakan persatuan dalam kemajemukan. Walaupun ada perbedaan pilihan partai politik, perbedaan agama, dan perbedaan suku. Kita tidak perlu ikut-ikutan menjadi rasis dengan mempermasalahkan mengapa banyak pengacara kondang di Indonesia yang beretnis Batak. Mengapa banyak konglomerat di Indonesia beretnis Tionghoa. Mengapa pada umumnya Presiden Indonesia beretnis Jawa. Marilah kita hidup dalam roh cinta dengan mewujudkan kesatuan dalam kemajemukan. Hal ketiga, saudara-saudara, hidup dalam roh cinta berarti mengalirkan kehidupan. Pada saat itu, Tuhan Yesus sedang menghadiri Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun merupakan perayaan pengucapan syukur atas hasil panen. Pada perayaan itu orang-orang Israel tinggal di dalam pondok daun sebagai peringatan akan zaman pengembaraan di padang gurun. Kitab Imamat 23, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7, ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Bulan ke-7 dalam kalender Yahudi itu berarti sekitar bulan September atau Oktober dalam kalender Masehi. Di dalam perayaan tersebut diadakanlah upacara persembahan air yang diambil dari kolam Siloam dan dibawa ke bait Allah. Upacara air tersebut melatar belakangi seruan Yesus kepada orang banyak pada saat itu. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Narator Injil Yohanes dalam pasal 7 ayat 39 menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Yesus ialah roh yang diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan, belum disalibkan, bangkit dan naik ke surga. Air yang menjawab kehausan umat manusia bukanlah air dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun, melainkan Roh Kudus yang mengalirkan aliran-aliran air hidup. Dengan demikian, setiap orang yang hidup dalam roh cinta berarti dipanggil untuk mengalirkan kehidupan, bukan kematian. Tindakan nyata mengalirkan kehidupan adalah menerima setiap anak sebagaimana ia ada. Ojo dibanding-bandingke. Jangan dibanding-bandingkan.
Tindakan nyata mengalirkan kehidupan adalah jika ada yang terpuruk, entah itu karena patah hati, terpuruk perekonomiannya, terpuruk kesehatannya, maka temanilah, dampingilah, berikanlah dukungan agar ia tetap bersemangat menjalani kehidupan ini. Tindakan nyata mengalirkan kehidupan adalah ketika bersalah, akuilah, mohon maaf. Ketika disakiti, belajarlah untuk memaafkan. Tindakan nyata mengalirkan kehidupan adalah menyatakan kejujuran. Saudara-saudara, ketika kejujuran dinyatakan, tidak selalu menginakkan, kadang-kadang menyakitkan. Tetapi di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pernikahan, ketika tahu didustai, itu lebih sakit. Oleh karena itu, belajarlah untuk menyatakan kejujuran. Dan setelah ibadah ini, kita diundang untuk pergi ke pasar kejujuran. Supaya mengingatkan kita bahwa tindakan nyata mengalirkan kehidupan adalah menegakkan, menyatakan kejujuran. Tindakan nyata mengalirkan kehidupan bagi yang sedang pacaran. Jika dalam pacaran mengalami dikhianati, diselingkuhi, putuskan saja, ganti yang lain. Karena masih pacaran kok sudah berani-berani selingkuh. Apalagi nanti kalau sudah menikah. Kalau dalam masa pacaran mengalami kekerasan, ditampar, lebih baik ditinggalkan, putus, cari yang lain. Karena kalau pacaran sudah berani menampar, jangan-jangan nanti ketika menikah akan menerima pukulan dan tendangan. Ketika dalam pacaran sudah mengalami kekerasan verbal, anjing lu, babi lu, nanti kalau menikah daftarnya itu makin panjang. Oleh karena itu, beranilah untuk memutuskan relasi yang beracun dengan pacar. Ganti pacar nggak apa-apa, daripada ganti suami atau ganti istri itu lebih repot. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita saksikan drama babak berikutnya. Halo, Senja ya? Ini gue Nada. Gue minta maaf ya karena ngecewain lo. Gue gak tahu kalau Biru udah punya pacar. Gue juga ketipu sama rayuan dan omongan dia. Secara gue siswa baru di sekolah kita. Dan dia orang pertama yang paling care sama gue. Setiap gue tanya status dia selalu bilang masih jomblo. Gue bener-bener gak tahu. Kalau gue tahu, pasti gue gak akan mau. Kita sama-sama korban dari cinta yang dimanipulasi. Biru udah gue putusin. Gue gak mau lagi berhubungan sama dia. Gue gak mau pertemanan gue sama teman-teman di sekolah jadi rusak.
termasuk sama lu Senja. Gue minta maaf ya. Yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Guys, apa yang dialami Senja adalah sekelumit problema kehidupan cinta. Cinta yang dikhianati dan juga tersakiti. Ketiadaan cinta yang bisa memahami dan mengerti, yang terkadang membuahkan sikap atau sifat kekerasan, amarah, kebencian, bahkan permusuhan. Tapi, dari kisah Senja ini, kita juga diajarkan indahnya cinta yang saling mengampuni. Seorang pujangga cinta, Khalil Gibran pernah berkata, "Cinta adalah keteguhan hati yang ditambahkan pada kemanusiaanku, yang menghubungkan masa kini dengan masa lalu dan juga masa depan. Cinta adalah cahaya gaib yang bersinar dari kegelapan hidup yang peka dan mencerahkan segala yang ada di sekitarnya. Cinta yang dianugerahkan oleh Tuhan dan juga terbebas dari rasa dengki karena harta, tidak akan pernah menyakiti karena ia di dalam jiwa. Cinta juga adalah pertalian kokoh yang memandikan jiwa dalam ketabahan yang mengisi jiwa dengan karunia. Selamat mencinta."